Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bersama kita di sini. Kali ini lagi-lagi ya ladang korupsi terjadi di negara Republik Indonesia ini. Apalagi yang lagi hot-hotnya sekarang ini tentang Pertamina. Yang sekarang ini karena adanya marak sekali tentang ronnya Pertamax dicampur dengan ronnya Pertalite. Ternyata Pertamax itu adalah Pertalite yang sangat menguntungkan para koruptor-koruptor yang ada di negara Republik Indonesia ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya dengan cuap-cuapan netizen plus 62 tentunya. Selamat menyaksikan. Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri ya, setan. Kenapa sih lu lu demen banget gitu jadi manusia jahat tuh, demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue nggak bisa ngebayangin nanti mereka di akhirat gimana nih. Gue tuh kayak lu zolim, kata-katamu itu lo zolim. Kita berita nih headline-nya kayak negara rugi sekian triliun sekian. Kita nggak penting menurut lo gitu, kita juga rugi anjing. Kagak pernah kayaknya gue ngeliat kasus-kasus korupsi gitu ya, terus kayak ini nih, masyarakat dirugikan. Kagak netizen pernah plus 62. Allah, kalau lagi ngomong gue rasa mah kalau misalkan ada kasus begitu terus parah bilang ya? Kayak masyarakat dirugikan, hujan ngeledek 7 hari 7 malam. Lo pada udah lihat kan muka-muka tersangkanya? Bener-bener ya Lucifer lagi. Anak buah Lucifer. Udah rame, udah dar-der-dor segala macam ya. Tau ada berita begini nih. Buru-buru ikan lele, gancu, asu lele. Bingung kan lu mau percaya sama siapa lu? Lebih percaya gue bisa nembus Mekah, iya kan? Gila, gue kata mau udah gila. Kita mau dikibulin mulu. Jangan main-main sama masyarakat Indonesia ya. Tadi aja gue ngisi bensin ke Shell itu ngantri, naudzubillah. Biasanya cuma saat udah berita begini nih, ya udah ntar berbulan-bulan. Tahu-tahu cuma vonis 5 tahun penjara. Ini berak sekebon. Gaji gede banget, segede-gede tangan gue nih gaji lo, ya. Tapi masih korupsi, triliunan, anjir. Nih otak lo di mana pak? Manusia serakah, manusia tamak lo ikannya, dibakar lo, pakai solar lo, ntar lo di akhirat. Gila lu ya. Yang gaji UMR, yang driver online, yang gajinya mohon maaf di bawah UMR pun pada ngelus dada pak. Istighfar, mereka astagfirullahaladzim. Merasa dirugikan, terkadang gaji tinggal 50.000 di akhir bulan ya, buat isi bensin 30.000, buat makan 20.000 tapi diberakin. Kita disuruh cinta sama produk Indonesia, produk lokal, tapi malah diberakin. Dan ntar hukumannya cuma 1 tahun penjara sama denda, ya nggak seberapa sama korupsinya. Wow. Misi Pertamina dulu guys, Pertamax ngasih makan Pari Fasihaan dan kawan-kawan. Tapi tau gak sih sebenarnya apa yang bikin kesel ya? Apa yang bikin kesel dari kasus korupsi ya Pertamina ini? Karena apa? Kayak contoh saya dan mungkin banyak orang tuh ya, kita tuh ngerasa yaudah nggak apa-apa, kita nggak usah pakai barcode subsidi apa segala macam tuh biar dapat Pertalite, karena kita ngerasa yaudah mungkin kita bukan orang yang berhak untuk menggunakan subsidi negara gitu ya kan ya. Jadi kita pakai Pertamax walaupun harganya jauh selisihnya gitu. Dan pas kita tahu ternyata yang selama ini kita isi tuh Pertalite gitu kan, apa-apaan maksudnya. Jadi itu yang bikin kesel gitu. Kita sebagai masyarakat yang sebenarnya juga udah mencoba mengalah gitu akan ya, memberikan hak yang semestinya kepada yang memang membutuhkan, yaitu adalah penerima subsidi gitu ya kan ya. Kita udah capek-capek nih, oke lah kita nggak usah pakai BBM yang bersubsidi, ternyata duit subsidinya dikorupsi. Gila tuh emang. Pertamax yo dicampur Pertalite yo dicampur Pertamax. Yo opo sih iki? Jembek aku. Karuan Pertamax ku campur narak ae lho. Ngerek kok. Ngene iki jarno gelo wong sak Indonesia. Roa. Ya apa sih? Wis tuku Pertalite antrine dawa. Tuku Pertamax gak antri tapi campur Pertalite. Mak. Tolong mak. Iki lho wonge. Mbak aku, mangkano pedaku berebet kabeh. Reng deng. Monyet babi nih. Saya selama ini isi Pertamax terus, baru ternyata mereka oplos Pertamax gak Pertalite. Monyet babi. Anjing, ternyata selama ini Pertamax dioplos anjing. Kene dia kali, Cok.
wingi dikongkon pindah Pertamax agar subsidi tepat. Ternyata selama ini Pertamax dioplos anjing, ngakali cok, koruptor kontol. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan ayo pindah nang Shell, ayo pindah nang iki, ayo pindah nang iki, karena harganya beda tipis tapi kualitas terjamin. Tae, aku mek percaya warung Duro. Tukang tambal ban sing dodolan bensin eceran, aku mek percaya iku cok. Opo iku ron 95 ron 92 tae. 12.000 satu botol. Tidak dioplos mek dikurangi sithik. Cek bati. Jancuk, ngakali cok Duro iki kadang. Ngomongnya 12.000 sak liter padahal ora anjing. Tetap kawal kasus iki guys. Tae cok, iki korupsi merugikan 190 triliun anjing. Ndek kono 5.000 ku nyantol cok. Oh koruptor jembut ya nyen. Korupsi di Pertamina itu kan kasusnya Pertalite dioplos jadi Pertamax. Iya kan? Tiba-tiba aku kepikiran, bagaimana jika takaran liternya pun dikorupsi? Coba bayangkan, dikorupsi 0,01 liter. 1 liter. Coba berapa juta liter laku tiap hari? Berapa keuntungan mereka? Iya enggak? Tiba-tiba kepikiran, gawat ini memang kalau sempat itu terjadi. Jika kamu digaji per harinya 60.300.000-an atau dalam 1 bulan kamu bisa mengantongi gaji 1.810.000.000 rupiah, kira-kira buat kamu cukup nggak guys? Gaji 1,81 M ini tidak semuanya ya guys, masih ada tunjangan hari raya, 1 kali gaji full selama 1 bulan, kemudian ada asuransi kesehatan, asuransi purna jabatan, ada mobil dinas, ada rumah dinas, dan juga lembaga bantuan hukum jika diperlukan. 1.810.000.000 rupiah ini merupakan gaji Dirut Pertamina Patraniaga yang saat ini sedang dijadikan tersangka bersama dengan 6 orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, yang jika terbukti benar akan menjadi kasus korupsi terbesar di Republik kita Indonesia. Karena dalam setahun, total kerugiannya bisa mencapai 193 triliun rupiah, dan jika dikalikan 5 tahun, bisa sebesar 1 kuadriliun rupiah, guys. Memang benar perkataan siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, dan ini semua sia-sia. Mari kita kawal kasus ini supaya ketujuh tersangka ini bisa diperiksa dengan sebenar-benarnya oleh pihak kepolisian dan kasus ini terbuka seterang-terangnya dan bisa segera diselesaikan. Karena jika tidak, maka negara kita ini akan tetap saja di bawah jajahan para koruptor. Kita kawal terus kasus ini sampai terang benderang. Mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin teriak di jalan, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sampai ada ngatain Pak Prabowo dengan hewan berkaki 4. Mana suara kalian sekarang? Ini nih, korupsi 190 triliun udah gawat darurat per tahun lagi. Ayo, ini waktunya demo perampasan aset. Demo terus, jangan berhenti sampai undang-undangnya disahkan, digolkan oleh DPR. Mana suara kalian? Kalau perlu, demo juga dorong aturan undang-undang untuk hukum mati para koruptor, biar jerah dia. Biar nggak ada lagi koruptor di negeri ini. Nah, tambah satu lagi, demo pemerintah untuk berantas judul-judul itu. Itu yang membuat Indonesia gelap. Kalian nggak mau demo? Nggak ada duitnya? Coba deh, lu yang nonton video ini pada ikutan kesel atau enggak? Ada aja tingkah laku para pejabat negara kita ya. Hampir tiap hari loh ini, kasus korupsi muncul aja terus. Belum selesai kasus korupsi timah gitu ya. Pembangunan dikorupsi. Dirjen pajak yang nggak lapor pajak. Nah sekarang kasus korupsi yang bikin rakyat Indonesia sakit hati men. Dan merasa diprank besar-besaran. Kok bisa selama ini beli Pertamax isinya Pertalite? Emang duit lu tuh nggak cukup ya sampai harus ngoplos, sampai harus korupsi? Sini, gua ajak jualan rumah jadi agent properti aja lu, ha? Gila dah emosi gue nih. Lu sendiri lo ya yang bikin peraturan kalau jangan pakai BBM subsidi. Pakailah BBM non subsidi. Tapi lu orang ya, seharusnya kan punya intelektual tinggi ya. Malah ngoplos Pertalite jadi Pertamax. Bejir dah nih, bejir. Emosi gua sumpah dah. Nggak sekalian lu oplos pakai air kencing lu sekalian aja. Buset dah. Udah capek-capek cari duit kita ya, bayar pajak ke negara. Lu nggak tahu capek yang cari duit. Panas-panasan di lapangan, di PHP customer. Ya kan? Kadang kehujanan, nahan lapar, tenaga terkuras. Lu para pejabat negara malah enak-enakan nikmatin hasil pajak kami gitu loh. Lu masih punya hati dan akal sehat nggak sih? Jujur ya, gue lebih rela kalau duit pajak dipakai untuk subsidi orang yang nggak mampu,
untuk perbaikan infrastruktur. Infrastruktur aja masih banyak yang belum beres loh. Gedeg gua dah. Kalau sampai kayak gini terus, gimana coba kita mau taat bayar pajak? Yo nota bensinku cari arek-arek wingi mek konten matamu untuk kali iki aku temenan cuk muangkel aku. Berapa waktu yang lalu aku delok BPJS rugi. Menurutku iki wis gak masuk akal, negara iki kurang soge apa cuk, duwe emas, batu bara, minyak bumi, nikel dan lain-lain. Kok iso menyelenggarakan layanan kesehatan ojo gratis terjangkau kayak masyarakat gak iso. Validasine ternyata sing korupsi sakmene akeh bajingan. Kok niku rene lahir nang negara iki kudune kon lahir soge cuk. BPJS itu harapan satu-satunya aku biar berobat ben oleh gratis atau murah. Gurung mana digawe wong sepuh-sepuh iku ya apa terus nasibe. Nek koruptor gak mbok hukum berat anjing. Kebacut rek. Ngene yo, ayo padha-padha ndonga koruptor iku muga-muga engko bengi turu. Isuke silite buntu wis ngono ae. Dadi apa sing dipangan dheke? Gak metu wis iku. Metune nang pori-pori ngringet ambut ae ben gak dikumpuli ambek liyane. Dadi ade nek rumong ambut ae, jadi koruptor. Gak usah mbok dusi cewek iya. Jadi emang benar guys ya. Negara ini sejak kita dilahirkan itu negara ini sudah kaya raya. Ada tambang emas, ada nikel, ada minyak dan lain sebagainya. Banyak sekali kekayaan dari negara Republik Indonesia ini. Tapi untuk memberi kesehatan kepada rakyatnya itu sendiri kita harus bayar. Padahal yang korupsi itu triliunan. Kalau untuk menjamin kesehatan masyarakat aja, negara Indonesia ini dengan hasil korupsinya mereka itu dijamin. BPJS itu digratiskan aja. Asalkan tidak ada korupsi di negara Republik Indonesia ini dan juga rakyatnya otomatis sejahtera. Gimana menurut pendapatnya teman-teman semua? Komen di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.